Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan Computer Supported Cooperative Work atau disingkat CSCW dan Ubiquitous Computing. Perkenalkan, nama saya Aditya Syakbani dengan NIM 231104888. Dan saya David Atala Firmansyah dengan NIM 2311042. Yang pertama di sini ada definisi CSCW, yaitu sistem yang mendukung kerja kelompok yang dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua ada sejarah CSCW. Awal mula CSCW dimulai dari tahun 1980-an. Sejarah CSCW dimulai dengan respons terhadap peningkatan penggunaan komputer di lingkungan kantor. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kerja kelompok secara efisien menggunakan teknologi komputer. Kesadaran muncul bahwa teknologi komputer dapat memperbaiki kerja kolaboratif antara individu yang bekerja sama. Selanjutnya ada konferensi pertama di tahun 1984. Pada tahun 1984 diadakan konferensi pertama yang secara khusus membahas Computer Supported Cooperative Work di Austin, Texas, AS. Konferensi ini menjadi tonggak awal untuk perkembangan disiplin CSCW, menandai peningkatan minat dan fokus terhadap penggunaan teknologi untuk mendukung kerja kelompok. Yang ketiga, dekade 1980-an. Penelitian awal di bidang CSCW difokuskan pada pengembangan sistem-sistem groupware, sistem seperti CSCW SM, Computer Supported Cooperative Work Share Memory, dan Koordinat, Computer Supported Cooperative Work Document Create. Dikembangkan untuk mendukung koordinasi dan kolaborasi di tempat kerja. Fokus utama adalah memanfaatkan teknologi komputer untuk memfasilitasi interaksi antara individu atau kelompok secara efisien. Yang keempat ada perkembangan teknologi jaringan dekade 1990-an dan setelahnya. Perkembangan internet dan teknologi jaringan semakin memperluas cakupan CSCW. Kolaborasi ini tidak lagi terbatas pada satu lokasi fisik, melainkan juga mendukung kolaborasi lintas wilayah dan internasional. Penelitian CSCW mulai mengintegrasi teknologi jaringan baru seperti internet untuk mendukung kerja kelompok yang terdistribusi secara geografis. Yang kelima, era digital dan adaptasi 2000-an dan seterusnya. Dengan terus berkembangnya internet dan teknologi komunikasi, CSCW mulai mengakomodasi tren seperti kerja jarak jauh, cloud computing, dan penggunaan perangkat mobile dalam kerja kelompok. Disiplin CSCW terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru untuk mengembangkan alat-alat dan teknik baru yang mendukung kerja tim dan kolaborasi yang efektif di berbagai konteks organisasi. Selanjutnya yaitu tantangan CSCW. Yang pertama, koordinasi dan komunikasi. Yang kedua, keamanan dan privasi. Dan yang ketiga ada adaptasi terhadap teknologi. Contoh aplikasi CSCW. Adapun contoh dari aplikasi CSCW adalah sebagai berikut. Yang ke satu, Google Docs. Yang kedua, Slack. Yang ketiga Trello. Teknologi pendukungnya yaitu ada software, hardware, dan jaringan. Satu, definisi ubiquitous computing. Ubiquitous computing adalah integrasi teknologi komputer ke dalam objek sehari-hari dan lingkungan. Memungkinkan akses yang intuitif dan efisien tanpa pengguna menyadari keberadaannya, seperti melalui IoT dan teknologi wearable.
Yang kedua ada sejarah ubiquitous computing. ChatGPT sejarah ubiquitous computing dimulai pada awal 1980-an dengan visi Mark Weiser tentang komputasi yang tersebar luas, di mana teknologi tidak lagi mencolok tetapi terintegrasi dalam objek dan lingkungan sehari-hari. Weiser dan John Seeley Brown mengembangkan konsep ini lebih lanjut dalam makalah The Coming Age of Calm Technology pada tahun 1991, menekankan desain teknologi yang tidak mengganggu interaksi manusia tetapi bekerja secara latar belakang. Sejak itu konsep ini terwujud dalam LOT dan teknologi wearable, menggunakan cara kita berinteraksi dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aplikasi ubiquitous computing. Adapun contoh dari aplikasi ubiquitous computing adalah sebagai berikut: Smart device and smart home. Next, smart Amazon Echo, wearable device, everyday watch. Sensor dan aktuator. Yang pertama, sensor, perangkat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu dalam lingkungan, mengubahnya menjadi sinyal listrik. Dua, aktuator, yaitu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis untuk menggerakkan sistem fisik atau mekanis. Yang kedua, komputasi mobile. Komputasi mobile menggunakan perangkat seperti smartphone dan tablet untuk menjalankan aplikasi yang dioptimalkan untuk mobilitas. Memungkinkan interaksi real-time dengan informasi dan aktivitas di mana saja melalui jaringan seluler, seperti Wi-Fi dan sensor-sensor perangkat. Yang ketiga ada cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi di mana pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, server, dan aplikasi melalui internet, tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik sendiri. Ini memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dengan biaya yang lebih rendah. Tantangan ubiquitous computing: melindungi sistem dari serangan cyber dan interoperabilitas. Selanjutnya, melindungi privasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.